9 hari pun sudah berlalu. Di latihan tersebut dengan Paman Qian, Nona Jiang yang datang membawakan sarapan untuk mereka pun berkata dalam hatinya, kalau dua orang gila bertarung itu, setiap hari selain makan dan tidur, mereka cuman bertarung di tempat tersebut tanpa henti. Namun di balik itu, Nona Jiang merasa kagum, karena mereka berdua bisa membuat orang-orang merasa bisa diandalkan. Di sisi pertarungan antara Ye Chuan dan Paman Qian, dengan Ye Chuan yang terus menyerang dan Paman Qian yang menahan serangan itu, melihat kecepatan serangan Ye Chuan mulai melambat, Paman Qian pun menyuruhnya untuk mempercepat lagi serangannya itu. Dan setelah serangan ke-9 Ye Chuan mengarahkan ke arahnya, Paman Qian yang melihat celah pun mencoba menyerang balik. Namun sebelum serangan itu mengenai Ye Chuan, ia pun tanpa menghiraukan serangan itu mencoba untuk menyerang Paman Qian dengan kemampuan Valen Star-nya. Karena meski ia terkena serangan dari Paman Qian, Ye Chuan yang mempunyai skill pasif dari skill Golden Bell Shield pun beranggapan kalau skill pasif itu akan menyelamatkannya dari serangan fatal Paman Qian. Dan melihat Ye Chuan tidak menghindari serangannya itu, Paman Qian pun merasa panik kalau Ye Chuan akan mati dengan serangan telaknya itu. Dan tepat seperti dugaannya, serangan yang dilancarkan oleh Paman Qian itu hanya menghancurkan barrier dari skill Golden Bell Shield yang diberikan oleh Nona Jiang atas hadiah perekrutan pendatang baru dari anggota Nine Heavens. Dan dengan Ye Chuan yang sudah siap untuk menyerang Paman Qian dengan serangan Valen Star-nya itu, pada saat serangan itu dilancarkan dan ditahan oleh Paman Qian yang terlihat sangat kesusahan karena kuatnya serangan tersebut, hal itu pun menimbulkan tekanan yang sangat besar. Sehingga pertarungan mereka pun membuat para anggota Nine Heavens yang lain yang melihat pertandingan mereka pun terlihat sangat terkejut. Karena Paman Qian yang mereka anggap sebagai salah satu orang yang kuat di tempat tersebut, Ye Chuan selaku pendatang baru bisa bertarung seimbang dengan Paman Qian hanya dalam kurun waktu beberapa hari saja. Dengan berakhirnya serangan itu yang menimbulkan kerusakan parah di tempat sekitar mereka, serangan itu juga membuat senjata milik Paman Qian hancur terpotong-potong karena kuatnya serangan Ye Chuan itu. Yang hal itu juga menandakan berakhirnya latihan tanding antara mereka berdua. Sekaligus Paman Qian meminta ganti rugi kepada Ye Chuan atas senjatanya yang dihancurkan olehnya itu. Namun, sambil menggaruk-garuk rambut kepalanya, Ye Chuan benar-benar minta maaf kepada Paman Qian itu, karena ia tidak punya uang sama sekali. Ye Chuan berkata kalau dia tidak bisa mengganti senjatanya yang telah hancur itu. Setelah melihat pertarungan mereka berdua telah selesai, Nona Jiang pun memanggil mereka untuk sarapan terlebih dahulu. Dan sementara di sisi Paman Qian, dia yang meratapi senjatanya yang hancur oleh serangan Ye Chuan itu, dia berkata dalam hatinya dengan mengatakan, kalau serangan Ye Chuan benar-benar sangatlah gila, karena senjata roh terkuatnya saja tidak bisa menahan serangannya itu. Di sisi Ye Chuan, dia yang melihat Nona Jiang datang membawa sarapan untuk mereka pun bertanya tentang menu untuk hari ini yang disediakan untuk mereka. Namun berbeda terbalik dari Paman Qian, dia yang terlihat sedih pun mengadu kepada nonanya itu, kalau senjata kesayangannya yang termasuk senjata roh kelas atas, harus hancur hanya karena latihan tanding dengan Ye Chuan itu. Dan melihat Paman Qian terus merengek tentang senjatanya yang telah hancur, Nona Jiang pun berkata, kalau dia akan membawa Paman Qian ke gudang senjata roh setelahnya, untuk menggantikan senjata yang hancur dalam latihan di hari itu. Setelah makanan untuk mereka sudah disajikan, mereka berdua pun tanpa ragu langsung melahap makanan itu bersama-sama, dan Nona Jiang yang melihat ke arah Ye Chuan yang sedang makan, dia pun berkata, kalau Ye Chuan jelas sudah jauh lebih kuat dibandingkan dengan ia yang baru bertemu dengannya. Dan melihat kekuatannya itu, menantang Flame Blade King menurut Nona Jiang mungkin itu bisa mereka selesaikan. Ketika waktu makan itu sedang berlangsung, Ye Chuan lalu berkata kepada Nona Jiang, kalau besok ia akan pergi keluar untuk melakukan sesuatu hal.
Dan Nona Jiang yang bertanya apa yang akan dilakukan oleh Ye Chuan itu, Ye Chuan pun menjawabnya dengan mengatakan, kalau ia yang sudah membuat janji dengan kepala sekolah Ye atau bisa dipanggil juga kepala sekolah Zhao untuk mengikuti ujian. Ye Chuan berkata kalau ia tidak bisa mengingkari janji itu dan akan kembali ke aliansi Nine Heaven dalam beberapa hari. Tetapi, Paman Qian yang tidak bisa membiarkan hal itu yang akan membuatnya kehilangan rekan latihannya. Dia pun meminta Ye Chuan untuk tidak usah pergi saja, dan membujuknya untuk melakukan latihan saja di tempat tersebut dengan dirinya. Namun Nona Jiang yang ada di samping mereka, langsung memukul kepala Paman Qian, karena tindakannya itu malah menempatkan Ye Chuan dalam posisi yang sulit. Nona Jiang pun menyetujui keinginan dari Ye Chuan tersebut, serta memintanya untuk berhati-hati dan akan menunggunya untuk kembali lagi di aliansi Nine Heavens, dan di keesokan harinya, mereka berdua pun mengantar kepergian Ye Chuan untuk mengikuti ujian tersebut, dan sambil melihat Ye Chuan yang meninggalkan mereka, Paman Qian berkata kepada Nona Jiang, kalau sejujurnya ia sangat menyukai Ye Chuan itu, karena kekuatannya benar-benar layak untuk diakui, dan jika membawa Ye Chuan ke tempat itu, menurut nonanya itu, apa yang akan terjadi? Dan Nona Jiang pun berkata, kalau mereka bisa kembali hidup-hidup dari lembah Cutian, maka itu akan membuktikan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Ye Chuan memang layak untuk pergi ke tempat itu. Yang belum diketahui, tempat apa yang dibicarakan oleh Nona Jiang dan Paman Qian tersebut. Setelah beberapa waktu berlalu, Ye Chuan yang sudah sampai di gerbang sekolah pun terlihat dengan siswa yang lain sedang menunggu siswa terakhir yaitu Su Lingxuan. Dan tidak berselang lama, Su Lingxuan pun datang, dengan ia yang terlihat sok kuat dan sombong. Pada saat ia melihat Ye Chuan ada di tempat tersebut, Su Lingxuan pun merasa sangat kesal, karena ia pikir, kalau Ye Chuan terus saja mengikutinya untuk mencari perhatiannya, dan di sisi temannya itu, tanpa basa-basi langsung menuduh Ye Chuan yang datang ke tempat tersebut menggunakan trik murahan untuk mendekati Su Lingxuan lagi. Namun Ye Chuan yang sudah muak dengan pemikiran ekstrim dari mereka pun lalu meninju tiang dinding yang ada di sampingnya sambil berkata kepada wanita itu, kalau ia tidak mau senasib dengan tiang dinding yang ia tinju itu, Ye Chuan menyuruhnya untuk pergi dari hadapannya, yang hal itu pun membuatnya ketakutan. Ye Chuan yang menghancurkan tiang dinding yang ada di sebelahnya pun membuat perhatian dari siswa yang lain, dan perempuan itu yang mencoba mengadu ke Su Lingxuan pun berkata, kalau dia telah ditindas oleh Ye Chuan, selagi ia ingin mengusirnya dari tempat tersebut, demi kebaikan Su Lingxuan agar tidak terus-terusan diganggu oleh sampah tak berguna itu. Dan Su Lingxuan yang terhasut pun berkata kepada Ye Chuan, kalau dia yang sudah beberapa kali berkata kepadanya untuk tidak mengganggunya lagi. Meski Ye Chuan pamer dengan kekuatannya itu, Su Lingxuan berkata kalau dia tidak akan menaruh perhatian lebih kepada Ye Chuan. Dengan hanya sekali tebasannya saja, Su Lingxuan juga berhasil memotong tiang beton itu dengan sangat mudahnya. Dan kemudian Ye Chuan pun berkata, kalau dia datang ke tempat tersebut karena kepala sekolah Zhao telah mengundangnya untuk ikut turnamen masuk perguruan tinggi, dan sama sekali tidak ada hubungan dengan Su Lingxuan itu. Namun Su Lingxuan yang tak mempercayai itu pun berkata, kalau apa yang dikatakan oleh Ye Chuan benar-benar sangat mustahil, karena Ye Chuan yang dianggap sebagai kunang-kunang berani menantang rembulan yang terang, yang artian peribahasa itu adalah Ye Chuan yang dianggap orang lemah, tidak mungkin bersaing dengan mereka yang sudah kuat. Namun tak berselang lama, kepala sekolah Zhao pun datang dan berkata kepada Su Lingxuan, kalau apa yang dikatakan oleh Ye Chuan memanglah benar, dan mulai di detik itu, kepala sekolah Zhao berkata kalau Su Lingxuan akan dalam satu tim dengan Ye Chuan untuk memenangkan turnamen tersebut, yang hal itu pun membuat Su Lingxuan merasa terkejut. Namun dengan berbisik-bisik kepala sekolah Zhao berkata kepada Su Lingxuan, kalau ia mengajak Ye Chuan hanya untuk pembandingnya saja, agar kekuatan Su Lingxuan bisa terlihat menonjol dari mata para juri. Mendengar hal itu,
Su Lingxuan pun akhirnya menyetujui apa yang dikatakan oleh kepala sekolah Zhao, dan kemudian berkata kepada Ye Chuan, kalau bukan karena Liu Jinglong terluka, Ye Chuan tidak mungkin mengikuti turnamen tersebut dan mengingatkan Ye Chuan juga, kalau ia jangan pernah menyeretnya ke dalam masalah yang nanti akan ia alami. Dan di sisi kepala sekolah Zhao, dia yang menghampiri Ye Chuan pun sambil menepuk pundaknya. Ia berkata untuk jangan melupakan kesepakatan yang telah mereka buat itu. Di perjalanan menuju tempat turnamen itu, kepala sekolah Zhao pun berkata kepada para murid yang ia bawa, kalau babak penyisihan akan segera dimulai, dan dia juga yang sudah memasukkan data mereka untuk mengikuti turnamen tersebut. Kepala sekolah lalu memberitahukan para muridnya itu tentang aturan dari turnamen yang akan mereka ikuti. Dengan aturannya yang sangat sederhana, yaitu semua orang mengundi nomor dan bertarung melawan peserta dengan nomor yang sama. Dan jika menang, peserta yang menang akan tetap di atas ring dan akan menantang lawan berikutnya. Dan pada akhirnya, peserta akan diperingkat berdasarkan total kemenangan, dan 4 orang terakhir yang berdiri di keempat arena yang ada di depan mereka akan masuk ke babak final. Kepala sekolah Zhao lalu mengingatkan satu hal lagi kepada mereka, kalau siswa dari sekolah yang sama tidak akan dipertemukan di babak penyisihan, yang hal itu pun membuat murid yang di sekolah yang sama dengan Ye Chuan dan Su Lingxuan terlihat sedikit lega. Karena mereka tidak akan melawan Su Lingxuan yang mereka anggap sangatlah kuat, karena jika tidak ada peraturan tersebut, jika mereka bertarung dengan Su Lingxuan, mereka menganggap kalau mereka akan langsung tersingkir dalam babak penyisihan itu. Kepala sekolah Zhao yang mendengar itu, dia pun melanjutkan perkataannya lagi, kalau peserta yang telah kalah di babak penyisihan, masih mempunyai satu kesempatan lagi untuk menantang dan naik ke arena pertarungan. Namun jika mereka kalah lagi, kepala sekolah Zhao berkata kalau mereka akan langsung tereliminasi, dan mendengar itu, teman dari Su Lingxuan berkata kepada kepala sekolah Zhao untuk tidak terlalu khawatir, karena menurutnya, Su Lingxuan pasti akan menduduki peringkat pertama dan akan mengharumkan sekolah mereka. Dan sementara di sisi Su Lingxuan yang melihat ke arah Ye Chuan, dia berkata dalam hatinya, kalau dia sudah tidak sabar, melihat Ye Chuan akan ditindas di atas ring turnamen tersebut. Babak penyisihan pun akhirnya dimulai juga, dengan dibawakan oleh seorang pembawa acara. Pembawa acara itu yang seorang perempuan pun berkata kepada para hadirin yang ada di tempat turnamen itu, kalau turnamen masuk perguruan tinggi itu akan diikuti oleh beberapa sekolah, seperti sekolah SMA King Cheng, SMA Ling Yun, SMA Ying Chai, dan SMA King Yan, dan setelah memperkenalkan mereka, pembawa acara itu pun meminta para peserta untuk bersiap dan membangun mental mereka, karena penampilan mereka akan langsung mempengaruhi masa depan mereka masing-masing. Sebelum turnamen itu dimulai, pembawa acara itu juga menyampaikan, kalau di tribun penonton terdapat para guru dari Akademi Skyfold, Akademi Zhenwu, dan Akademi Taichu yang hadir untuk menonton dan mengamati setiap siswa yang mempunyai bakat, dan di sisi Su Lingxuan yang sudah dipilih oleh Akademi Skyfold, melihat gurunya hadir di tempat itu, Su Lingxuan pun terlihat benar-benar bertekad, kalau dia akan mengeluarkan semua kekuatannya, agar gurunya itu tidak merasa kecewa karena telah memilihnya. Dengan aba-aba turnamen tersebut akan dimulai, draft pertandingan itu pun akhirnya muncul, dengan Ye Chuan yang berasal dari SMA King Cheng yang hanya profesi pig butcher saja, akan melawan Lu Kai dari SMA Ying Chai dengan profesi kultivator Thunder Shadow Spear tingkat lanjut, yang hal itu pun membuat para penonton terlihat terkejut. Karena di turnamen itu terdapat peserta dengan profesi kehidupan mengikuti turnamen itu. Sementara di sisi para guru akademi, salah satu dari mereka yang melihat itu pun berkata, kalau ia yang sudah merekrut siswa di banyak kota, baru pertama kalinya ia melihat peserta dari profesi kehidupan mengikuti turnamen tersebut, sehingga ia pun beranggapan, apakah SMA King Cheng benar-benar sudah kepepet karena tidak mempunyai murid yang layak untuk mengikuti turnamen itu?
Namun guru akademi yang lain yang mendengar itu, dia berkata kepadanya dengan memanggilnya dengan panggilan Guru Qin. Kalau bagaimana ia bisa berkata seperti itu? Karena ia baru-baru ini telah merekrut seorang bertalenta menjanjikan di SMA yang ia anggap sebelah mata itu. Yang hal tersebut pun membuat Guru Qin menganggap SMA King Cheng sekolah campuran orang lemah dan orang bertalenta. Karena dibandingkan dengan SMA Ying Chai yang dihuni dengan siswa-siswa yang semuanya bertalenta, Guru Qin berkata kalau SMA King Cheng hanyalah sekolah biasa-biasa saja. Sementara di sisi ring 4, tempat Ye Chuan akan melakukan pertandingan, lawannya yang mengetahui kalau Ye Chuan hanyalah seorang berprofesi kehidupan sebagai penjagal babi. Ia yang begitu percaya diri akan memenangkan pertarungan tersebut pun menghampiri Ye Chuan dan mengucapkan terima kasihnya, karena ia tidak menyangka, kalau SMA King Cheng akan memberikan kemenangan mudah bagi dirinya, dan sambil merangkul Ye Chuan, Lu Kai berkata kalau dia akan mentraktir Ye Chuan setelah pertandingan itu sudah selesai sebagai rasa terima kasihnya, dan Ye Chuan yang merasa jijik dirangkul oleh seekor babi, sambil tersenyum jahat. Ia berkata kepada Lu Kai, kalau ia ternyata mempunyai sisi yang baik juga. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.